Ya, Pak Pemirsa, Anda masih bersama kami di Toko Kita, masih bersama saya, Adam Lubis, dan juga Menko Polhukam Pak Wiranto. Ya. Pak Wiranto, tadi kita sempat terpotong bicara mengenai kenapa Pak Wiranto terpanggil untuk membentuk partai politik. Ya. Bermula dari satu proses reformasi ya, di mana demokrasi akan lebih dikonkretkan lagi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dalam demokrasi itu yang paling dominan, katakanlah aktors ya, yang paling dominan kan politik, wilayah politik. Ya. Karena dalam wilayah politik lah itu kemudian lahir para pemimpin-pemimpin baru, karena proses politik itu melahirkan pemimpin, ya lewat pemilu dan sebagainya. Sehingga ya saya ingin untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin baru, ya, yang betul-betul mempunyai satu kompetensi dan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Nah, dan partai politik yang saya anggap ya mempunyai basic yang sangat kuat untuk tanggung jawab kepada masyarakat itu harus selalu melalui satu pertimbangan hati yang paling dalam, namanya hati nurani. Ya, sehingga saya harapkan setelah saya melihat banyak sekali ya dalam pemerintahan, di politik dan sebagainya, ya, korupsi merajalela, kemudian penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, maka alangkah baiknya kalau para tokoh-tokoh politik ya, yang ke depan nanti dan kemudian menjadi pimpinan-pimpinan daerah maupun nasional itu dibekali dengan kekuatan hati nurani. Nah, maka kemudian saya membentuk partai hati nurani rakyat gitu loh ya. Ya. Nah, artinya apa? Basicnya itu hati nurani. Karena hati nurani itu satu kekuatan yang dari Allah ya, yang selalu berbicara kemuliaan dan kebenaran. Hati nurani nggak bisa dibohongin dan dia bisa berbohong. Itu tujuannya begitu. Ya. Jadi salah satu latar belakang begitu ya, ini terpanggil terjun ke dunia politik juga begitu ya. Betul. Tapi sekarang masih ikutan terjun di dunia politik. Siapa yang ngurusin Partai Hanura, Pak Wiranto? Enggak, jadi Partai Hanura saya serahkan kepada Pak Oso ya, Usman Sabta untuk mengelolanya, dan saya fokus kepada tugas yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada saya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Nah, saya merasa kalau saya masih mencampur adukkan antara membina partai, tetapi secara nasional sebagai pembina politik nasional, tentu nggak fair, ada nanti konflik of interest kan. Sehingga saya lepaskan Partai Hati Nurani sana, silakan diatur oleh Pak Oso, ya saya nggak campur tangan. Kemudian saya fokus kepada tugas yang diberikan kepada dari presiden kepada saya, partai ya, di Menko Polhukam, ya itu. Ya. Pak Wiranto sebagai pendiri dari Partai Hanura, gitu ya, sosok organisasi, kemudian juga tokoh-tokoh yang sekarang mengurusi Partai Hanura sudah menjadi sosok yang tepat pilihan Anda. Bagaimana? Sosok ya pilihan Anda. Nah itu kan partai itu kan bukan kita pilih, berkembang ya. Partai itu kan partisipasi dari rakyat, dari masyarakat, termasuk para tokoh. Kemudian masuk ke Partai Hanura, mereka berkompetisi, diseleksi, muncullah ya tokoh-tokoh politik dari partai politik. Yang menentukan bukan saya, yang menentukan kemampuan mereka sendiri. Sehingga sekarang Partai Hanura, tokoh-tokoh yang muncul itu dari proses politik yang instan ya, dari Partai Hanura. Murni dari partai begitu ya. Tapi tentunya ada harapan. Like and dislike bukan. Tentunya sebagai pendiri ada harapan begitu ya. Bagaimana Partai Hanura ke depan gitu untuk Indonesia. Harapannya apa, Pak? Ya ada harapan lah, yang membuat partai politik maksudnya nggak ada harapan ya. Jadi saya sudah membangun Partai Hanura sejak tahun 2006. Ya, kemudian di tahun 2016 saya serahkan Pak Oso. 10 tahun saya mengelola partai itu ya. Sudah ikut 2 kali pemilu dan 2 kali lolos ya dalam parliamentary threshold. Saya kira satu pencapaian yang lumayan dari satu partai baru. Ya, tentu harapan saya suatu saat partai ini terus ya eksis ya, terus dapat berkembang, memberikan kontribusi kepada kehidupan politik nasional ya, sehingga di antara tokoh-tokoh Partai Hanura yang tetap berbasiskan kekuatan hati nurani, ya tatkala menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat, di pemerintahan itu tetap bisa menyebarkan konsep itu, ya sehingga ya katakanlah bisa mereduksi ya, tindakan-tindakan yang melanggar hukum lah, begitu. Ya itu dia harapan dari Pak Wiranto ya untuk Partai Hanura sendiri sebagai salah satu pendiri dari Partai Hanura. Pak Wiranto bicara mengenai tadi Anda menggeluti bidang keamanan, kemudian juga Indonesia menghadapi berbagai ancaman, termasuk masalah yang ada di
bagian timur kita di Papua sendiri begitu ya. Ini terjadi lagi begitu. Sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan di Papua sendiri sehingga gerakan semacam ini begitu ya, separatisme semacam ini muncul begitu, terus muncul. Kalau dari kacamata kita ya, setelah Papua dan Papua Barat, dulu Irian ya, menjadi bagian yang sah dari wilayah Republik Indonesia, dan sudah menjadi ketetapan dari satu lembaga internasional, diakui dunia internasional, maka sudah sah bahwa NKRI itu termasuk Papua, Papua Barat. Dan Papua Barat termasuk wilayah NKRI. Ya. Dengan demikian maka semua kegiatan-kegiatan kriminal ya, yang mencoba untuk mengingkari itu, ya kita anggap sebagai kegiatan kriminal. Nah, dengan demikian maka ya cara kita untuk menangani itu juga ya tentunya dengan cara-cara penanganan terhadap kriminal. Pendekatannya apa yang dilakukan, Pak? Kalau pendekatan kan kita selalu ada dua cara ya. Yang pertama tentu soft approach ya. Soft approach itu pendekatan lunak ya. Pendekatan yang berdasarkan satu keinginan untuk merangkul, ya. Keinginan untuk mengajak mereka kembali dalam satu kehidupan yang harmonis dari NKRI. Nah, caranya apa? Ya caranya kita berikan satu, atau Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memberikan prioritas pembangunan di Papua dan Papua Barat. Ya. Dan pembangunan itu sekarang sudah luar biasa, infrastruktur iya, kemudian masalah ekonomi iya, masalah fasilitas-fasilitas iya, pendidikannya iya, ya masalah keagamaan iya. Presiden sendiri sudah ya berkali-kali datang ke sana. Belum pernah saya saksikan Presiden dalam kurun waktu setahun bisa datang 7-8 kali. Pak Wiranto, sudah tepat belum pendekatan yang dilakukan oleh RI sendiri? Itu belum selesai. Ya, ini kan baru pendekatan soft approach ya. Pendekatan yang lunak dibangun terus di sana supaya masyarakat di Papua Barat merasakan bahwa mereka ternyata tidak dianaktirikan ya. Mereka merasa bahwa dirangkul oleh pemerintah, bahkan diberikan satu privilege ya, satu keistimewaan ya untuk bisa mempercepat pembangunan di sana yang dapat dirasakan oleh masyarakat Papua. Nah, dengan demikian maka mereka merasa bahwa ya, pemerintah Indonesia ini hadir di Papua dan Papua Barat. Itu pendekatan soft approach. Tapi kita juga jangan lupakan bahwa kalau mereka kemudian tidak mau dengan pendekatan soft approach dan ternyata masih mengganggu, membunuhin masyarakat, ya, yang tidak berdosa, bahkan membunuh masyarakat, membunuh rakyat, membunuh pegawai, petugas yang sedang membangun. Itu kan nggak kita diampuni, kita kejar ya, dimanapun kita kejar, kita tangkap mereka. Pak Wiranto, kalau itu yang hard approach ya. Kalau dari pengamatan RI sendiri ya, termasuk Menko Polhukam sendiri, kenapa mereka ingin melepaskan diri dari Indonesia? Tanya mereka, jangan saya. Saya kan memerintahnya, nggak bener itu kan begitu ya. Jadi tanya mereka kenapa sih kan gitu. Ya. Nah, kita kan sudah katakan tadi, sudah diberikan satu ya keistimewaan tidak menemukan begitu apa temuan di lapangan. Ada, tapi nggak usah diumumkan ya. Ada ya Pak ya, belum bisa di-share begitu ya? Bukan begitu ya. Jadi saya kira dengan pernyataan saya sudah jelas, kalau sudah diberikan sesuatu yang bagus ya, yang mensejahterakan, kemudian masih macam-macam, tentunya tanya ke mereka kenapa.